bersama saya Albia di channel Masak Suka-Suka. Selamat pagi Bunda, teman-teman. Sengaja hari ini saya memulai aktivitas saya pagi sekali karena kita akan butuh waktu lumayan lama untuk mengolahnya. Teman-teman, kita akan masak rendang hari ini. Seriously, what the fuck are you doing? Banyak yang bilang bahwa memproses rendang itu cukup susah untuk mengempukkan dagingnya. Hari ini saya akan sharing semua. Jadi jangan kemana-mana, udah teman-teman. Hari ini pintunya dikunci semua, ya tidur aja. Ikutin video saya. Jadi wajib hukumnya supaya wajib hukumnya buat yang pengen tahu ya. Kalau yang nggak pengen tahu ya nggak apa-apa sih. Jadi kunci keberhasilan rendang yang empuk dan nendang, saya bilang itu ada di video saya kali ini. Sebelumnya saya pengen terangkan bumbu-bumbu yang bakal kita pakai untuk memasak rendang. Check it out. Takarannya nanti ada semua di resep ya, saya tuliskan di resep. Jadi yang pertama saya pakai cabai merah besar. Ini saya campur sama cabai keriting. Nah, nggak tahu kenapa dulu namanya cabai keriting. Padahal dia nggak keriting amat. Terus kemudian saya pakai bawang merah. Terus kemudian bawang putih ini si baik. Terus kemudian ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Ini saya pakai kunyit dan daun-daunan ya, daun jeruk dan daun salam. Ini juga dulu nggak tahu namanya kok bisa daun salam, apa dulu sampaikan salamku ya, ini namanya daun salam. Oke, terus selanjutnya saya ada kemiri. Ini saya pakai kemiri. Kemiri ini saya sangrai ya teman-teman. Ini teman-teman kalau nggak sempat disangrai nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ini memang bedanya agak gurih kalau dia disangrai. Terus kemudian maaf kesenggol. Saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi ada accident sedikit. Ini saya pakai broth ya, powder apa namanya, 6.5 hours later. rasa sapi ya, penyedap ya, penyedap rasa sapi karena kita mau buat rendang. Jadi ini penyedap rasa sapi ya, bumbu penyedap. Terus ini saya ada pakai merica. Terus saya ada pakai bubuk pala. Ini pakai bubuk ketumbar. Jadi di sana takarannya nanti sudah sendok ya, di resepnya saya tuliskan berapa sendok teh, berapa sendok makan gitu ya. Terus ini saya pakai cengkeh. Terus gula pasir ya, gula pasir dan garam. Cuman yang gula Jawa ini ya, gula Jawa. Emang dari Jawa kan? Oke, ini semua bumbu yang kita pakai. Kita akan langsung mulai buat rendang ya. Ayo, let's go. Kita langsung masak teman-teman. Di sini resepnya teman-teman bisa lihat, bisa capture, bisa dicatat ya. Baik, selanjutnya ini semua bumbu saya haluskan ya, saya blender. Saya haluskan semuanya. Baik. Nah, ini bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini sengaja saya haluskan supaya nanti proses memasaknya bisa lebih cepat. Ya. Oh iya, teman-teman, dalam membuat rendang itu selain bumbu, kita juga mengandalkan santan. Harapannya jangan santan instan ya. Kalau bisa teman-teman pakai santan yang dari buah kelapa. Ini saya pakai 2 butir buah kelapa ya. Ini saya parutkan di pasar tadi. Ini kita butuh buat 2 jenis santan ya. Yang pertama santan yang kental, bukan kental kentul, dan santan yang encer. 2 jenis santan ini sebenarnya fungsinya yang pertama untuk melembutkan, bukan melembutkan, untuk melembekkan ya, apa ya, untuk membuat daging empuk ya, itu pakai santan yang cair. Nah,
Kemudian santan yang kental digunakan untuk memberikan rasa gurih. Ya memang dua-duanya santan fungsinya untuk memberikan rasa gurih, tapi kalau yang kental ini kita pakai untuk finishing. Ikutin aja terus prosesnya teman-teman supaya nggak putus informasi. Baik, selanjutnya kita beri air santannya. Teman-teman, kita bisa langsung memeras. Ini proses memeras, ini proses yang paling saya suka nih. Nah, perasan yang pertama akan menghasilkan santan yang kental. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini kental sekali, ya, tidak kental betul. Nah, ini jadinya kurang lebih 1 liter. Kalau kelapanya agak besar bisa jadi 1,5 liter, 1 liter lebih lah. Gak apa-apa, nanti teman-teman bisa masukkan di kulkas. Oke, kita mulai proses memeras yang kedua ya, untuk menghasilkan santan yang lebih encer. Baik, seperti tadi kita kasih air dulu, kemudian kita peras. Nah, kita peras, ini akan menghasilkan santan yang lebih encer, seencer otak saya. Baik, kita sisihkan teman-teman. Selanjutnya kita persiapkan wajan dengan sedikit minyak saja cukup. Nah, di proses ini kita masukkan bumbunya lebih dulu. Sebenarnya proses ini berbarengan, jadi antara bumbu, santan, dan daging itu dimasukkan secara bersamaan. Tapi ini saya perlu lakukan satu persatu, tidak mungkin berbarengan kan, bisa berantakan nanti. Baik teman-teman, ini daging kita ratakan supaya dia terendam semua ya. Ya, jangan sampai tidak terendam. Nah, untuk mempercepat proses ini kita perlu tutup supaya lebih cepat mendidih airnya. Kita tutup, kita butuh waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. 2,000 years later. Nah, ini setelah 1,5 jam kurang lebih, saya timer, santannya sudah berkurang seperti ini. Nah, di sini proses selanjutnya kita masukkan santan yang kental tadi ya. Nah, ini proses kedua. Ini fungsinya santan ini akan memberikan rasa yang lebih gurih. Teman-teman perlu tutup lagi ya. Kita butuh waktu 1 jam untuk mendidihkan sampai dengan santannya nanti berkurang. Baik teman-teman, nah ini hasilnya yang kedua. Ini santannya sudah jauh berkurang. Ada beberapa teman-teman yang suka dengan seperti ini. Kalau saya butuh ini agak berkurang lagi sedikit ya airnya ya. Saya butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit lagi untuk ini. Jadi saya butuh yang agak kental. Kita tutup lagi teman-teman. Kita tunggu lagi. 2 hours later. Ini menurut saya sudah cukup yang seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen lebih asap lagi ya, berkurang lagi airnya. Silahkan teman-teman bisa mengulangi memasak, ditutup lagi selama 15 menit. Baik, kita sajikan teman-teman. Ini pasti empuk banget rendangnya. Rendangnya empuk, bumbunya rendang. Oh my